Ya, teman-teman, kita ngebahas emiten punya teman-teman langsung ya. Karena BBRI sudah dibahas di sini teman-teman ya sekalian ya. Sudah dibahas di sini nih. Tanggal 29 bulan 9 tahun 2025 ya di sini. Di HW ada HW sebelum info teman-teman ya. Di sini yang terbarunya di bagian ke-1 ya yang warna biru teman-teman. Oke, kita baca komentar dulu. Berarti kita ngebahas IHSG dulu ya. Dari Bro Eko Hermawan yang nyimak, terima kasih ya Bro atas simakannya. Widi udah masuk belum ya Pak Jis ya? Widi ya udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Will, LPKR, LPKR udah masuk ya, tinggal dibahas. Dari Bro Eka Hermawan, nyimak, terima kasih ya Bro selama ini ya, berikan komentar terus ya. Dari Bro Comelin ya, gue punya Coca, CMLPS Oil, MPP Coca malah sudah burger, mantap teman-teman ya, itu teman-teman luar biasa ya, luar biasa. CNMA udah siap diterbangkan belum ya katanya. CNMA ya. Saya tulis dulu ya. Dari Bro Jos ya. Apa nih? Jos Haki ya, 3986. Saya selalu, amin. Makasih ya Bro ya. Boleh CPRO lagi katanya. Kok bisa CPRO di HK in XL ratusan ribu lot? Analisa broksumnya katanya. Oke, CPRO ya. Udah masuk ya CPRO ya? Udah masuk watchlist ya. Tank update-nya tolong bahas MTPS ya. Udah masuk watchlist juga MTPS ya. DSEP, GJCO ya, DSSA ya. DSSA kita masukin Koja. Jata sudah masuk watchlist lagi, AMMS sudah masuk lagi teman-teman ya. Terus dari Bro Midnight Madness ya. Nice, kalau buat trading besok apakah langsung naik? Saya suka bilang kepada teman-teman ya, urusan naik besok atau tidak itu biarkan market maker yang mengendalikan. Tugas seorang retail dari dulu emang menunggu teman-teman ya. Kalau lagi mau up, lagi hijau, silahkan trading untuk yang namanya scalping. Masuk aja ketika 3%, 7%, 11% itu masih bisa teman-teman. Bahkan ketika dia naik ke 22% itu silahkan teman-teman ya. Itu biasanya persenan untuk day trade ya atau scalping lah teman-teman ya. Settingannya 15 menit teman-teman. Kalau sudah 15 menit MA10 bahkan menuju ke atas, masuk aja di situ, lihat volume ya. Kalau untuk di scalping lihat volume. Kalau volume hijaunya pekat teman-teman atau lebih tinggi, masuk aja berarti banyak yang masuk. Nah, itu bisa kemungkinan di up teman-teman ya. Sip ya. Nanti kita bahas next teman-teman ya. Dari Bro Hasbiudin 1546. Bisa donasi nggak? Kemana? Kemana? Jadi teman-teman kalau mau donasi silahkan aja sih, kalau kita tidak menutup apapun teman-teman ya. Silahkan aja pakai super tank aja teman-teman ya, biar kita sama-sama kerjasama sama yang punya plafon ya, YouTube ya. YouTube menyediakan yang namanya super tank, silahkan pakai super tank. Sekali lagi terima kasih. Intinya tenang aja teman-teman, intinya tenang aja. Yang penting kita kebermanfaatan, itu aja teman-teman ya. Yang saya bisa berikan kepada teman itu kebermanfaatan. Selagi kita bermanfaat, yuk kita sama-sama jalan teman-teman ya. Makasih Bro Has Biudin ya. Salam untuk tukar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Dari Bro Gayus 17. BNBR sama Pipa. Pipa itu udah BNBR. Pipa kalau saya sudah itu ya teman-teman. Sudah selesai penelitiannya tapi kita cek nanti ya. IKBI katanya ya. IKBI. Terus apa lagi? Widi udah ya. Oke, sip teman-teman ya. Kita langsung bahas IHSG kita dulu. Baik, IHSG kita naik 0,30% atau 24 poin di angka 8.123,25. Sudah hampir mendekati ATH yang kemarin teman ya, waktu tanggal berapa nih? Tanggal 24 September ya. Target 8.200 tapi target sesungguhnya di angka 8.500. Nah, teman-teman mudah-mudahan sampai ya. Mudah-mudahan tahun ini sampai ke 8.500. Di sini merah teman-teman ya. Tetapi 190,7
miliar, foreign masuk lagi. Setelah mereka buangan di bulan apa nih? Di bulan Agustus ya sampai bulan September tanggal 11. Nah, dari mulai tanggal 12, 13, 14 sampai sekarang keluar masuk belum stabil, teman-teman. Tapi kalau digabungkan ternyata foreign lebih banyak ambilnya daripada pengeluarannya. Masih potensi untuk naik lagi ya segitu ya. Dan dipastikan kalau sudah 8.100 seperti ini, emiten-emiten sudah melambung tinggi teman-teman. Tapi yang nguasain sekarang ya kita dari mulai bulan Agustus ya, tanggal 8 April 8 9 April itu saham-saham yang ketokohan. Jadi bukan yang fundamental yang nguasain teman-teman ya. Kayak ke grup MTech teman-teman, terus apa namanya? Mister PP teman-teman ya, itulah yang nguasain teman-teman. Mister HH ya, Happy Hapsoro dan lain sebagainya. Bahkan sekarang Haji Isam teman-teman ya, saham-saham Haji Isam lah yang lagi bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bagus ya teman-teman ya. 21,1 triliun ya transaksi hari ini, luar biasa. Nah sekarang Foreign sudah mulai meningkatkan transaksinya ya teman-teman ya. Yang biasa 5,1 sekarang sudah 5,3 triliun ya. Itu harus diperhatikan juga di sini teman-teman ya. Transaksi buy-nya ya. Oke, pembuangan 5,1. Sekarang sudah ditingkatkan di 5,3. Mudah-mudahan sih terus meningkat ya. Ya minimal 10 lah. 10 triliun teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Cukup ya 190,7, dan kalau kita gabungkan untuk bulan ini teman-teman ya, kemarin ya sampai bulan keempat Foreign itu masuk 3,7 triliun dan keluar masih banyak ya, 13,4 di bulan September ini. Masih ada sisa berapa hari, 2 hari lagi ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua yang saya bahas itu punya teman-teman sendiri ya. Bahkan yang mengusulkan untuk dibahas emiten yang akumulasi sama foreign pun sudah ya. Kemarin sudah coba untuk pembuangan, ternyata saya melewatkan beberapa emiten punya teman-teman, jadi cenderung berkurang gitu ya. Emiten yang mau dibahas yang punya teman-teman sedang berkurang, jadi saya kurangin dulu deh. Nanti yang untuk di apa namanya di top losser kan gitu ya, saya kurangin dulu. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita akan bahas lagi. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang belum saya sampaikan kepada teman-teman ya, terutama untuk screening saham ya. Nanti kita bahas pelan-pelan lah teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang telah berdonasi ya berupa super tank, terima kasih super tanknya teman-teman ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 sampai 70 kali lipat ya, dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian, dan ditambahkan dengan kesehatan serta keberkahan serta kebermanfaatan. Yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dan kalian sehat walafiat bersama keluarga di rumah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sip ya. Kita langsung aja mulai teman-teman ya. Untuk yang pertama dari teman kita LPKR ya. Kita cek LPKR Lipo Karawaci teman-teman. LPKR dari Browil ya 2121. Terima kasih Browil selalu mendukung channel ini ya. LPKR update-nya sehat selalu sekeluarga, amin. Makasih ya bro ya. LPKR wah sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai pas banget di tanda kenaikannya, tinggal dikunci aja nih teman-teman. Kunci 1 tik aja. Udah bagus nih. Foreign sudah masuk 2,3 miliar walaupun bandar lokal keluar ya. Ini mudah-mudahan bandar lokal masuk lagi di besok nih teman-teman untuk mengunci ya. Ini masih berada di tanda kenaikan yang kedua teman-teman, tapi sudah mulai bagus. Tanda kenaikan pertama saya hapus karena sudah dilewati dengan baik. Saya ganti dengan tanda penurunan teman-teman di sini. Gak apa-apa teman-teman ya. Itu buat antisipasi, masih aman teman-teman, walaupun jatuh ke sini masih aman, ke level 95 pun masih aman ya. Nah, ini sudah mulai masuk teman-teman ke tanda kenaikan kedua, harus dijebol dikit aja teman-teman, dikit, perlu dikit aja teman-teman ya, untuk mengunci EMA sebelumnya menghadap ke atas dan sudah dijebol teman-teman. Target yang terdekatnya yang angka 110, bandar foreign sudah mulai masuk, dan secara TA sudah mulai bagus ya. EMA 200 pun berada di bawah, cuman dia masih menghadap ke bawah teman-teman. Jadi butuh yang namanya break ke level 118 teman-teman ya, agar si MA 200 sudah mulai menghadap ke depan.
Oh, sudah menghadap ke depan, sudah lumayan teman-teman, ada perkembangan berarti ya. Terus ini Bandar Loka cenderung siapa yang nguasain Bandar Loka? Nanti sebentar ya, siapa tahu Bandar Loka itu yang nguasainnya bagus teman-teman ya. Kita cek dulu untuk isian teman-teman ya. Sorry, untuk posisi murah banget, 81 milik Bandar. Perhatikan penurunan dari mulai tahun 2015 teman-teman ya. Di up hanya sampai ke level 241, yaitu juga dijebloskan dikit, tapi sekarang sudah mulai dipantulkan dari harga termurahnya ya. Sekarang sudah di angka 104, targetnya jangan jauh-jauh dulu ke harga murahnya aja 154 teman-teman ya. Itu target untuk si LPKR 154. Saya punya di angka 141 dan di angka 155 teman-teman ya. Kalau berdasarkan Bunda Chat itu di 144, tapi kalau saya sendiri menarikkan ke angka 155 dan 141. Kalau sudah mencapai 4141, saya pikir kan harga tertinggi sebelumnya nih harus tercapai dengan baik. Di sini kan harus melewati ini teman-teman ini. Harga tertinggi sini berarti targetnya harus di gap dikit ya, dikit aja teman-teman, cenderung dia akan up ya. Nah, biasanya teman-teman ya, mudah-mudahan sih besok dikunci ya, biar si bandar lokal masuk. Kita cek bandar lokal ada yang bagus. Oh, LG bagus teman-teman ya. LG sudah masuk, MG sudah masuk, walaupun si bandar lokalnya keluar, YU sama si KI sama si JP. Tetapi di sini ada si LG sama si MG teman-teman. Saya pikir itu bisa teman-teman bisa memakan harga ya. Di bawahnya, di porernya ada si AK ya, broker bagus teman-teman, AK, CC. Cuman CC belum terlalu banyak ya. Si AK yang banyak 1,4. Ya, mudah-mudahan besok diizinkan ya dari si bandar lokalnya untuk di up, dan mudah-mudahan si bandar lokal pun ikut untuk bisa memaaf harga ya. Wajarlah mereka jualan teman-teman ya. Mereka karena butuh, kalau sudah dapat duit kan bisa di up teman-teman ya. Oke teman-teman ya, besok targetnya ke angka 110, penurunan ke angka berapa nih? 98 itu masih posisi aman. Kita cek deh 15 menitannya posisinya di mana. Nah, teman-teman ya, untuk posisi 15 menitan teman-teman perhatikan ya, memang masih di atas MA 200-nya. Tetapi kalau mau ngambil, teman, biarkan dia masuk dulu ke MA 10 ya. Coba MA 10 masih menuki ke bawah dikit nih ya. Biarkan dia masuk ke 107 dulu. Nah, lihat volumenya nanti teman-teman di sini ya. Kalau volume sudah mulai hijau, teman-teman, nah diperkirakan akan naik ke level 111, teman-teman ya. Nah, ini secara 15 menitan, teman-teman ya. Kalau 15 menitan itu masih posisinya si MA 10-nya itu masih berada di atas ya. Artinya perlu dorongan dikit aja, makanya saya bilang di day trade-nya harus dikunci dulu, teman-teman ya. Dikunci dulu nih biar melewati tanda kenaikan yang ini nih. Kunci aja dikit, teman-teman, biar si MA-nya itu betul-betul menghadap ke atas dan sudah dikunci, tanda kenaikannya dilewatin lah istilahnya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ya kalau dia ada penurunan ke level 98 ataupun ke angka 96 masih posisi aman ya. Nah, di sini kan supportnya di angka 95 teman-teman. Yang penting tidak jebol MA 200 ya. Jadi garda terakhir MA 200 teman-teman ya. Ini MA 200 kan belum bisa dibelokkan, teman, harus bisa di break dulu ya, minimal ke angka 111 ataupun ke angka 118 ya. Ya teman-teman ya, sudah mulai bagus LPKR, tinggal butuh kuncian aja teman-teman sedikit ya. Taksi sekarang teman-teman. Kita berangkat ke taksi. Punya siapa taksi? Dari Bro Davi ya, Davi John ya. Request taksi katanya. Dari onde-onde, taksi masyarakat punya hak. Taksi masyarakat punya hak. Taksi, oke, FCA ya. Kelas 1 aman. Nah, F1 mah. Yang penting dia berada di angka 51. Harga sekarang lagi diturunkan dulu, bandar lokal lagi buangan dulu, teman-teman ya. Nanti selama MA 20-nya belum ditembus, masih posisi aman ya. Ini baru melewati MA 10-nya aja, karena MA 20 pun masih menuju ke atas. Batasnya 21, teman-teman. Tapi kalau FCA mah aman-aman aja gitu ya. Ini perhatikan teman-teman ya, untuk si bandar lokalnya lagi jualan dulu. Ini yang mengawal itu adalah bandar lokal ya, teman-teman ya. Biarkan polen mau masuk berapapun ya. MG sudah mulai masuk lagi ya. Ini soalnya yang awal emiten FCA itu si MG, termasuklah kemarin dia jualan sampai 1 juta lot ya. Sekarang sudah mulai masuk lagi nih. Ya lumayan lah teman-teman ya. 34.000. Selagi dia tidak dijebol ke MA 20 masih posisi aman. Walaupun bandar lokalnya keluar, tetapi MG sudah mulai masuk ya. AOZP diakui sebagai bandar lokalnya.
tapi MG sudah mulai masuk lagi ya. Oke teman-teman, yang penting dia targetnya 5150 dulu, 50 510 2 ya. 51 50 51 52 lah di situ teman. Yang penting bertahan di angka situ, tidak boleh keluar daripada 50 ke bawah. Targetnya adalah kebebasan ya, bukan target kemana-mana dulu. Taksi adalah kebebasan, karena FC hanya kelas 1 aja masih posisi aman ya, hanya butuh di angka 5152 ya ke atas, dan berdiam diri di situ nggak jadi masalah selama 3 bulan ya. Nanti kalau sudah di angka 51 cenderung dia akan bagus, dan tunggu aja kebebasannya, baru kita akan lancarkan di mana targetnya teman-teman ya. Karena untuk menunggu kebebasannya lumayan kan 3 bulan teman-teman ya. Kecuali ada aksi korporasi yang lain. Oke, sementara ini masih posisi turun dulu karena si Bana Lokal lagi jualan. Tetapi Bana Lokal jualan ternyata si MG sudah mulai masuk. Yang penting tidak jebol MA20 yaitu di angka 21. Kalau masih di angka 21 masih posisi aman. Oke, termasuk secara masih posisi uptrend. Lanjut ada BMTR. Dari Bro Robi Triharjo ya. Bahas BMTR apakah bisa ke harga 300-an seperti SCMA? Seperti SCMA. 300-an. Nah, udah jebol ini teman-teman, MA 200 sudah bagus teman-teman nih. Saya itu menaikkan kayak, ntar dulu ya. Saya bikin tercapai dulu di sini teman-teman. Oke, kita lihat secara TA dulu teman-teman ya. Kita kecilin dulu lah. Oke. Nanti target selanjutnya di sini ya 179 teman-teman ya. Nah, kita cek aja teman-teman, kita jangan nggak usah nyampain sama SCMA teman-teman ya. Kita lihat potensi kenaikan untuk si BMTR. Kita gedein dulu dikit. Nah, BMTR apakah bisa 300? Saya punya nggak 300? Ternyata saya hanya sampai ke angka 256 targetnya teman-teman ya. Itu target yang saya canangkan ke sini. 256. Nah, di sini ya. Ini target saya teman-teman ya. Sekarang sudah mulai bagus, sudah menembus MA 200-nya dan sudah break teman-teman ya. Target selanjutnya di angka 179. Cuman MA 200 masih menuju ke bawah, berarti harus di break lagi teman-teman ke area target ya. MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, tanda kenaikan dulu pernah dilewatin juga. Saya bikin tanda penurunan. Bila mana dia turun lagi ke MA 20, 200 sorry. Masih posisi aman teman-teman ya. Dia harus di break dulu teman-teman biar MA 200 menghadap ke depan dulu. Terus di sini aman. Bila mana dia turun lebih panjang daripada MA 200, hal yang paling aman itu di sini, di angka 144. Kenapa 144 aman? Karena garda terakhirnya itu di sini teman-teman ya, di candle panjang ini nih. Jadi selagi dia tidak dijebol area candle panjang ini masih posisi uptrend untuk secara candle. Tapi secara MA, posisi MA 200-nya masih menuju ke bawah. Jadi butuh yang namanya harga ditingkatkan lagi ke 179. Bila besok sampai 179, saya pikir si MA 200 sudah mulai menghadap ke depan ya. Tapi secara TA bagus teman-teman, sudah menghadap ke atas. Cuman per hari ini foreign jualan 4,6 miliar ya. Diterima sama teman kita, ada XL, ada PD, dan di sisi lain pun si Bana Lokalnya jualan. Tetapi kalau Bana Lokal masih ada di atas barangnya ya, masih ada punya lah, masih punya barang teman-teman. Makanya ketika dia sudah jatuh ke MA 200 masih posisi aman di angka 154 teman-teman ya. Ke bawahnya ada enggak? Ke bawahnya cenderung aman ya. Wis cenderung aman teman-teman ya. Lihat posisi BMTR. Yang penting posisi di sini teman-teman. Dia posisinya murah atau enggak? Murah. Lagi di harga murahnya beli fundamental. Ke harga tengah, saya jangan sampai harga tengah teman-teman ya. Ke level 265 aja bagus yang saya targetkan di sini teman-teman. Ya 265. Di atas dikit ya. Nah sini 256 ya. 265, 265, 256. Kebalik-balik teman-teman ya. Nah, yang penting di sini karena standarnya di sini. Ini adalah harga standar dulunya teman-teman ya. Nah, nanti targetnya ke sini ke angka 265 atau angka 256 ya. Karena posisi pun sekarang sudah murah, artinya walaupun sudah naik seperti ini masih posisi murah dan cenderung pasti di up kok teman-teman, karena MA 200 pun sudah mulai di up ya. Yang penting dia tidak jebol. Sebenarnya kalau dia tidak jebol MA 10 sama MA 20 masih posisi aman gitu ya. Bahkan saya kasih toleransi kalau level 144 itu masih posisi, dia itu posisinya masih posisi up ya, karena tidak melewati MA
Sorry, tidak melewati kanal yang panjang ini. Selagi tidak dilewati kanal panjang ini, teman-teman, dijebol gitu ya, masih posisi bagus. Apalagi sudah 2 hari ini dia cenderung ditahan di MA 200-nya. Ada gap dikit nih teman-teman ya, saya khawatir dari sini nih, gap dikit ya, nggak apa-apa lah kalau turun di situ nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah break teman-teman, artinya harga tertinggi sebelumnya sudah mau dilewatin. Target selanjutnya di angka 179, apabila turun ke angka 160 masih aman, sampai ke level 150 itu masih posisi aman. Bahaya itu ketika dia sudah menjebol area candle panjang ini. Di tanggal 24 ya. Cuman posisi si bandar lokal lagi jualan tapi masih ada di dalam foreign yang jualan juga teman-teman ya. Lumayan foreign jualannya ya. 4,6 miliar. Tapi di sini ada CEO ngambilnya sedikit, tidak terlalu banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan besok si foreign ngambil lagi ya. Oke, teman-teman ya, ada broker yang bagus. Ada si MG nih teman-teman 23.000 lumayan teman sudah mengambil dia. Ada MG, ada AG, ada YB teman-teman broker di bawah. Tapi walaupun teman kita yang ambil banyak ya. Karena sudah mulai break soalnya teman-teman yang banyak yang diambil di situ ya. Mudah-mudahan bisa sampai targetnya ya di angka 178 dan harga teratasnya itu di sini 256 dulu ya. Dan ini kalau sudah mulai ke angka 256 kita bicarakan kembali. Lanjut ada dada teman-teman ya. Dada. Banyak yang nanyakan dada ya. Dari Putri Pipian 9570 ya. Bahas saham dada yang kemarin kena UMA. Di awal bursa dada di lock ARA, namun menjelang akhir jam bursa dada di lock ARB. Apakah Senin dada bakal disuspend atau tetap menjalankan penurunan? Saya punya barang di harga 11. Apa koreksi wajar saja? Mantap teman-teman ya, punya barang di angka 11 teman-teman ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Kita bacakan lagi. Dari Bro Asik Drive ya, saya ada Bitek, Asha, WUMU, dada semoga bagus bisa terbang. Ya, udah terbang teman-teman ya. Asa juga sudah di angka 50 ke atas ya. WMU cuman belum ya. Sama Bitek juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Dari Bro Wahyu Permana ya. Prediksi saham dada hari Senin, apakah aman buat masuk hari Senin? Mohon infonya. Saya tidak bisa memberikan besok naik atau turun teman-teman ya. Yang bisa saya berikan kepada teman-teman tanda-tanda kenaikan sama tanda-tanda penurunannya cenderung sama targetnya teman-teman ya. Itu yang bisa saya berikan karena saya tidak akan mendahului market maker karena kita adalah sebagai penumpang biasa teman-teman ya, bukan bagian daripada itu dan saya cenderung tidak mau jadi dukun. Oke, dari Bro Gastri ya. Selamat siang kembali. Semoga sehat selalu, amin, diberi kelancaran, amin. Tolong bahas saham dada yang kemarin kena UMA katanya. Terus dari Bro Gusdur, Om Dada hari Jumat kemarin air setelah arah udah jijilid, apakah ini kesempatan ambil barang bagi yang selama ini ingin dapat barang tapi susahnya luar biasa katanya. Atur nuhun Sawang Suna. Dari Bro Jiwal Channel ya, Dada berarti benar gak sih mau ke 230.000? Waduh, 230.000 teman-teman. Kita cek dulu deh. Ini mentoknya di harga berapa ini? 397 teman-teman ya. Waduh, 23.000 bisa nyaingin BTM kayak teman-teman. Bisa nyaingin BRPT teman-teman ya. Bisa nyaingin apa lagi tuh? Hah? Gak apa-apa teman-teman ya. Yang penting sebenarnya gini teman-teman ya. Teman-teman berharap ke arah sana silahkan teman-teman. Yang penting kita sesuaikan dengan kondisi aja ya teman-teman. Sesuaikan dengan kondisi aja dan nikmatin kenaikannya. Apabila teman-teman pingin ke jangankan ke angka 230 gitu ya. Nikmatin kenaikannya teman-teman ketika teman-teman memiliki sebuah emiten. Ketika dia koreksi nikmatin, ketika dia naik nikmatin. Yang penting teman-teman target mau di berapa. Karena si dada teman-teman ya. Ini paling mentok itu kemarin harga di angka 397. Ya, 397. Memang perhatikan di sini teman-teman ya. Ada sedikit celah. Dan ini milik bandar ya. Ini milik bandar. Kalau bandar mau ada kemampuan bisa sampai ke harga 396 teman-teman. Tapi kalau untuk
sampai 39 230.000 bagaimana mungkin teman-teman ya. Mungkin ke angka 230 kali teman-teman ya. Kalau ke 230 apakah bisa? Jangan ke 230 teman-teman ya. Kalau ini milik bandar teman-teman ya, bisa jadi ke harga 390 teman-teman, karena ini ada celah sedikit. Artinya kalau celah sedikit itu ada kemungkinan dia bisa up. Beda halnya dengan yang sudah ditutup sudah pas banget atau kelebihan ya. Cenderung saya pun kalau sudah kelebihan hanya menaikkan ke harga atapnya aja gitu. Kalau ini atapnya belum pernah disentuh, artinya ada kemungkinan bisa ke harga atap ya. Karena ini satu milik bandar, karena bandar punya hukum kebebasan teman-teman ya. Itu yang bisa saya terangkan kepada teman-teman. Dari Bro Wahyu Permana ya. Terima kasih ya Bro, seperti itu ya. Dada harga 122 dengan Bitek harga 32 aman masuk ke sekarang. Biteknya kita bahas Bitek nanti ya. Bitek di angka 32 ya. Dua Bitek mah 32 masih aman teman-teman ya. Targetnya aja kan Bitek itu 5152 teman-teman ya. Kalau 32 masih aman ya. Untuk dada nih kita lihat dulu dada ya. Nah, kalau dada kita lihat dari pundacat itu belum menyentuh harga tengah. Posisi murah. Tapi dia sudah berangkat dari harga murahnya dia 64 teman-teman ya. Itu untuk dada. Nah, sekarang itu posisinya di angka 122 teman-teman ya. Ini masih FCA ya. Nah, teman perhatikan teman-teman. Ini salah satu kasus lagi. Harusnya kalau kita ngikutin Zata teman-teman ya, ngikutin Zata kita catat deh. Buat apa namanya? Buat perbandingan nanti takut saya salah. Dada, kita akan dengan dada. Sorry di sini. Dada, Jata sama Jata dulu deh. Jata, dada, dan asha teman-teman ya. Nah, kita lihat perbandingannya dia kena FC atau tidak teman-teman ya. Nah, si dada teman sudah bagi dividen, tapi tidak bebas daripada FCA. Kalau ngikutin si Jata, dia belum sampai ke angka 60 bahkan ke 55 sudah bebas. Tapi dia bagi dividennya sebelum keluar daripada FCA, belum di bawah harga 50. Tapi si dada harusnya udah keluar FCA nih teman-teman ya. Tapi masih di harga FCA sampai sekarang. Nah, itulah teman-teman ya. Saya bilang peraturan si bursa ambigu gitu kan, nggak puguh teman-teman ya. Ini yang jadi patokan retail itu apa gitu teman-teman ya. Yang jadi patokan retail itu apa ya? Apa dia sudah bebas teman-teman? Kita cek dulu ya si dada ini sudah bebas belum sih? Saya takutnya saya salah sebut lagi. Ya biasanya kalau tidak masuk sini sudah mulai bebas teman-teman ya. Nah, dada itu masih di sini teman-teman ya. Artinya masih kriteria dari tanggal 31 Mei ini tanggal masuk nih. Coba ini saya bilang tragedi FCA tanggal 31 Mei. Di awal ya, awal-awal tragedi FCA itu tanggal 31 Mei. Berarti betul teman-teman ya. Jadi bursa pengennya seperti apa? Sedangkan ini juga sama bagian dividen. Tapi belum bebas, harusnya kan bebas teman-teman ya. Sedangkan si Jata sudah bagian dividen tapi dari angka 55 sudah bebas. Sedangkan ini apakah karena baru teman-teman bisa jadi seperti itu. Apakah nunggu dibagiin dulu teman-teman ya. Kita cek deh di bagiannya itu kapan. Coba si dada ini teman-teman ya. Ini menjadi permasalahan juga teman-teman ya. Jadi kita sebagai retail itu harus mikirnya terlalu keras teman-teman. Jadi kita mau mengikuti aturan mana gitu teman-teman ya. Nah, outgoing berarti 9 Oktober paymentnya teman. Apakah di 9 Oktober atau di 17 udah lewat ya. Berarti kita tunggu deh 9 Oktober ya untuk pembagian dividen ini. Mudah-mudahan nih paymentnya dibagikan dia bebas teman-teman. Tidak sampai nunggu sampai bulan awal ya, awal atau tengah Desember. Ya, karena kan dia baru di angka 50 itu sekitar tanggal 9 ya, 9010 teman-teman ya. Nah, itu di harga 51-nya ya. Begitu teman-teman ya, sedangkan Zata baru kemarin sore gitu kan. Di 55 sudah bebas FCA. Jadi peraturannya bagaimana sih ini peraturan? Padahal sama-sama bagian dividen, ini juga sama bagian dividen. Harusnya bebas, tapi kenapa si dada belum bebas? Nah, oke teman-teman ya. Kalau dada cenderung dia lagi koreksi ya. Bandar lokal lagi jualan terus. Perhatikan bandar lokal nih. Dia itu jualan terus teman-teman ya.
Terus si bandar Poren sudah mulai masuk nih. Kemarin masuk sekitar 240 juta ya. Terus terakhir yang masuk 61 juta, teman-teman ya. Kalau kita cek untuk Poren, teman ada siapa? Bandar lokal KW, teman-teman yang masuk ya. Ya, bandar lokal KW, teman-teman yang masuk ya. Yang mimpinnya kakak sama si YP. Nah, di domestiknya ternyata si MG sudah jualan secara luar biasa ya. Kita cek nih tanggal 29 hari ini ya. MG masih melakukan penjualan, teman-teman ya. Si MG berarti bagian daripada market maker juga ya. Kita cek ketika naikin di sini teman-teman. Si MG itu jualan apa enggak ya? Dari mulai tanggal 25 deh. Kita pastikan dulu nih si MG itu yang memaaf harga atau bukan, teman-teman ya. Kalau si MG yang memaaf berarti si MG di luar. Di sini masih. Nah, kita cek di sini tanggal 10 Septembernya. Oh, si PI sama si SH ternyata teman-teman ya. Yang membuat emiten ini up ya. Si MG ada cuma 57, teman-teman 57.000 nih ketika di maaf harga lagi ini ternyata ini yang ngebuang itu yang makan itu bukan si MG, teman-teman ya. Bukan si Mister Guyur. Soalnya kalau kita cek di sini kan tanggal 9 September tanggal 10 ya, 10 September sampai tanggal 25 September ternyata si MG ngambilnya cuma sedikit. Tapi pas di harga tinggi si MG buangan. Berarti si MG punya barang itu sebelum FCA, teman-teman ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena pas di tanggal 25 kan si MG sangat luar biasa gitu ya penjualannya, pembuangan apalagi sekarang gitu ya tanggal 26 nih 26 29 ya. 29 pembuangan sampai 3,6 miliar, teman-teman ya. Si HD 3,4, si RB ya. Nah, ini berarti MG bukan daripada bagian mereka, teman-teman ya. Bisa jadi dia di luar, teman-teman ya. Nah, teman-teman, si MG 22 sampai 1,6 juta lot tanggal 26-nya, teman-teman ya. Sedangkan di sini dia yang ngambil itu bukan dari broker MG, teman-teman ya. Kita cek langsung kita gabungin tanggal 10 September, teman-teman ya. Nah, ya. Inilah kondisi ya dari tanggal 10 sampai tanggal 26. MG tetap jualan tapi di sini dia tidak ngambil. Ya, artinya MG betul bagian daripada market maker tapi mereka yang punya barang dan tugas dari si PI, teman-teman, si SH, si ZP itu yang memaaf harga. Si LG, teman-teman, sedang memaaf harga. Jadi mereka inilah teman-teman yang memaaf harga ini nih. Si LG, si ZP, si SH. Jadi bandarnya itu banyak di sini, teman-teman. Ternyata si MG adalah salah satunya. Pas dia ngebuang banyak itu cenderung terlihat jelas gitu ya bahwa dia itu lilik buangan, teman-teman ya. Tapi yang memaaf harga ini ternyata bukan si MG. Kalau kita cek sampai sini level sini nih ke tanggal 14 Agustus ya, ke kita kekosongan. Nah, si MG ada nggak, teman-teman? Tuh MG masih terus ngejual ya. Jadi ini si harga itu ternyata diambil sama XL, CC, PI malah, teman-teman ya. Nah, ini sini. Cuman yang bagusnya ketika dia bulan Agustus itu, teman-teman ya. Saya yakin sebagiannya itu yang SL ini adalah bagian smart money. Maka ketika dia harga tinggi, smart money kempes, dia jualan, teman-teman ya. Beda halnya ketika dia memakai harga di sini, berarti barang-barang itu, barang-barang CMG gitu ya, diambil sama smart money sebagian dan sama retail sebagian, teman-teman ya. Nah, sekarang biarin dulu mereka jualan dulu, teman-teman ya. Tapi si bandar Poren KW-nya juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus, teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa ngambil ya silahkan aja, teman-teman ya. Kalau mau ngambil gitu ya. Kenapa? Karena masih ada kesempatan ke level harga tengah dulu ya. Apalagi di milik bandar, teman-teman ya. Milik bandar cenderung bagus ya. Targetnya bukan kemana-mana, teman-teman ya. Ke kebebasan aja. Teman, kalau sudah bebas, mari kita bicarakan untuk target selanjutnya ya. Sementara ini lagi diambil sama Poren KW, teman-teman, nggak jadi masalah. Poren KW juga punya kekuatan ya. Tapi biasanya kalau Poren sesungguhnya tidak ngambil emiten harga FCA, teman-teman, cenderung dia males dan sudah janji kali saya berjanji gitu tidak akan ngambil. Karena yang merasa kecewa itu waktu di FCA kan itu adalah bandar Poren, teman-teman ya. Karena dulu kan cenderung istirahatnya di 50 gitu, teman-teman ya. Jadi kalau emiten 50-an nanti si Poren itu ngambil lagi dari bawah baru bisa di-up kembali. Kadang-kadang Poren di angka 50 itu sangat suka, teman-teman ya. Apalagi kalau yang bid nomornya tebal-tebal itu sangat suka sekali. Karena mereka kan modalnya gede, teman-teman ya.
Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi si dada ini masih ada potensi kenaikan, ada masih uptrend, teman-teman ya. Ini juga belum jebol MA10-nya ya. Mungkin batas 82 juga masih posisi aman, teman-teman ya. Yang MA200 lagi menuju ke atas dan bandar yang ngambilnya pun bandar bagus, teman-teman ya. Yang ngambilnya itu ada si KI, teman-teman ya. Nah, walaupun ya banyak dari teman kita yang ngambil gitu kan. Ya teman-teman ya, kalau bisa mah silakan aja teman-teman ya, masih potensi kenaikan masih ada gitu kan. Cuma ya kalau dia sudah mulai hati-hati itu 81 itu masih posisi aman, sama kalau jebol baru teman bisa ke angka 50 kembali gitu ya. Memang si Bandar Lokama dari dulu juga jualan teman-teman ya, si Dada ini. Diambil sama Smart Money, diambil lagi sebagai sama retail teman-teman ya. Kita berani ngambilnya, dikasih lah sama si Bandar silakan. Tapi di dalamnya itu ternyata ada si KI, si LG sudah mulai ngambil juga teman-teman ya. Yang mulai si MG jualan, nah si LG mengambil teman EGR ya, nanti potensi kenaikan masih ada karena ada broker-broker yang lumayan juga di sini, walaupun ya disinyalir ada bagian daripada retail juga gitu teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Masih ada potensi kenaikan? Ya, teman-teman ya. Karena masih potensinya MA10, MA20 masih menuju ke atas. Oke, lanjut. Kita ke emiten berikutnya ada CSMI. CSMI. Dari Bro Hanif, selamat malam. Mohon update saham CSMI. Hatur nuhun sawangsulnya. Semoga selalu lancar urusannya. Amin. Makasih ya, Bro. Terima kasih atas doanya. Terima kasih atas doanya. Sama ya, dari Bro Hanif juga. Bro Hanif juga sama, apakah bagus untuk masuk? Atur nuhun, semoga selalu dimudahkan urusan, amin ya. Mohon maaf ya baru dibahas ya dari Bro Andrinus Nilhadi apa? Bro Nus Rinaldi ya 3030 CSMI sama MMIX. Saya bahas untuk CSMI-nya dulu ya. MMIX-nya saya taruh dulu. Oke, teman-teman ya. Sip ya. CSMI, kita cek CSMI. CSMI ya. Bid dan oper sedang, teman-teman. Posisi MA10 di bawah kadang menuju ke atas. Ya, teman-teman ya. Kita cek, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dijebol dengan bagus. Bagus berarti tanda penurunannya. Saya bikin di angka 4356. Dikit lagi ke targetnya di sini teman. Dikit lagi teman-teman. Sudah bagus teman-teman. Secara TA sudah mulai bagus. Kalau mau ngambil silahkan aja. Karena secara TA sudah mulai bagus. Nah teman-teman kalau sudah mulai ngambil ya pakai hati-hatinya kemana? Nah ke lepas ini kita gedein dulu dah. Nah, perhatikan di sini nih. Bila mana dia jatuh ke level itu masih posisi aman ya nih. Ke angka 444 masih posisi. Kenapa? Karena masih ditahan di MA 10-nya. Nah, hari ini itu terjadi kepala kembar apa sih kepala merah? Nah, kepala merah teman-teman. Nah, kita cek dulu nih. Oh ya, yes, kepala merah teman-teman. Nah, si kepala merah sudah keluar, sudah mulai bagus tanda kenaikannya. Nah, ini targetnya di sini ya. Saya bikin target di sini ya. Target nih. Target 290925 teman-teman ya. Nah, bila mana dia turun, teman-teman jangan sampai jebol area sini ya. Nih, minimal sisain dikit 545 ya. Ini bin apa sudah mulai sedang teman-teman ya. Sudah mulai bagus nih. Biasanya dia itu longgar teman bid apa. Tapi sekarang sudah mulai ditebelin, sudah mulai bagus. Karena kenaikan di angka 610. Apabila turun teman-teman ke level 550 itu masih posisi aman banget. Bahkan aman itu saya sampai ke angka 445 lagi masih posisi aman. Kenapa? Satu ditahan MA 10-nya, yang kedua dia sudah bikin step 1, step 2 ya, step 3 teman-teman kalau terjadi pemantulan kembali ya. Saya bikin target penurunan saya angka di angka 364. Nah, sengaja teman-teman ya. Kenapa saya suka bikin tanda penurunan biar nanti teman-teman oh tanda penurunan pertama sudah mulai dijebol nih. Oh, masih aman, teman-teman. Kedua, masih aman, yang ketiga harus hati-hati gitu, teman-teman ya. Sepertilah teman-teman yang suka saya bikin kepada teman-teman biar teman-teman itu nanti punya planning teman-teman apakah tambah muatan, apakah dibiarkan, apakah cut loss teman-teman. Terserah teman-teman ya yang ngambil keputusan teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan untuk isiannya ya. Dan perhatikan juga ini untuk MA 200-nya. MA 200 masih berada di atas candle dan di atas MA. Jadi potensi penurunan masih ada teman-teman ya. CSMI kita cek CSMI di sini milik siapa? Ya, milik bandar, teman-teman aman. Milik bandar belum pernah menyentuh harga atap. Targetnya bisa ke harga tengah di sini nih. 1463, teman-teman CSM ini ya.
Nah, di sini 1463 itu di 1643. Arah sini teman-teman ya. Jangan sampai jauh-jauh dari sini teman-teman ya. Karena kenapa? Sementara dulu ya, sementara ini kenapa? Karena MA200 berada di atas candle ya. Bahkan sampai ke level sini pun sudah luar biasa teman-teman ya. Kita bikin target di sini dulu. Nah, ya. Oke, teman-teman ya. Karena MA200 berada di atas candle. Jadi target ke arah sini itu bagus teman-teman di sini nih ya, area sini, area kumulasi sini. Kemarin si Bana Lokal sama si Foreign cenderung masuk ya waktu tanggal 24 sampai tanggal 26 untuk Foreignnya. Tapi hari ini keluar 1 miliar teman-teman ya. Dan kita lihat siapa yang keluar. Ada CC 1,1 miliar dan AG nerima cuman 350 lot aja. Yang nerima jadi siapa? Ternyata INCCXA teman-teman ya. Bagi-bagi tuh teman-teman ya. Ada IN, CC, kalau XA sebagian daripada bandar biasanya teman-teman ya. Suka diambil sama bandar lah. Nah kita cek beberapa hari ini ya untuk lokalnya ya. Tanggal 23 apakah ada broker yang nampung. Yang bagus. Ternyata dikuasai sama teman kita ya. Si XA, si ATB ada keberanian juga. Nah maaf harga teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi secara TA masih potensi up. Iya teman-teman ya. Cuman kalau turun, teman-teman yang paling bagus itu kalau turun sampai ke level 550 itu masih bagus banget. Mentok-mentok jangan sampai ke lewat daripada 446, teman-teman. Karena posisi MA200 masih di atas, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu. Bisa ke angka 670 ataupun nanti ke angka 990 bahkan ke angka 1325 ya. Jangan ke atas itu dulu, teman-teman ya. Jadi tinggal nanti tunggu teman-teman ya naik turun nanti biarkan si MA200 mendekat. Ya kalau sudah mulai dijebol baru nih teman bisa ke harga atas di angka 3 ribuan teman-teman ya. Maka sebenarnya di angka 2 ribuan aja di sini ya masih posisi murah. Tapi saya mengadakan ke harga tengah aja dulu, ke harga murahnya dulu. Ini kan murah banget nih ya. Nah, ini harga murahnya di angka 1463, teman. Itu harga murahnya gitu kan. Nah, ini harganya murah banget berarti teman-teman ya. Oke, teman-teman sementara gitu dulu ya untuk CSMI. Posisinya sekarang murah banget. Targetnya tapi jangan jauh-jauh 1325 karena MA200 masih posisi di atas karena ini masih posisi ada penurunan teman-teman kalau MA200 masih berada di atas ya. Oke. Lanjut ada CNKO. Dari Bro Wilber Lauren Z6918 CNKO dan WinR ya. WinR-nya saya taruh dulu teman-teman ya, kita bahas CNKO-nya dulu ya. Dari Bro Jack KTN 74 ya, CNKO katanya. CNKO ya teman-teman ya. CNKO ada masalah apa CNKO? FCA kelas 1 dan kelas 5 teman-teman ya. Nah, kalau 1 sama 5 ya targetnya teman-teman ya bukan di angka 5152. Targetnya itu lepas dari angka 5 dulu teman-teman ya. Yang harus di duluan angka 5 dulu. Apa itu angka 5 tuh? Equity harus positif ya. Kemarin di apa namanya dicatat di sini kuartal 2 masih minus equity ya. Minus 990 miliar ya. Dicatat tanggal 5/09. Nah, itu masih kuartal 2-nya. Jadi kita tunggu kuartal 3 nih. Ya. Jadi walaupun dia di angka 51, 52 bahkan sampai 1000 pun teman-teman ya. Bila angka 5-nya belum bebas, maka akan terjadi terus yang namanya FCA. Kecuali ada pembebasan dari harga, pembebasan dari BI teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Untuk isian cenderung bagus, bandar lokalnya bagus, teman-teman. Bandar porenya keluar, biarin aja poren teman biarnya keluar, tapi bandar lokalnya bagus. Ini tanda kenaikan di sini ya, 124. Ini karena FCA kelas 1 kelas 5, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti targetnya 98, tapi sekarang ini teman-teman ya. Posisinya CMA 10 sama 20 berada di atas, tapi untuk pungutan bagus. Bandar lokal sudah memungut kembali, teman-teman ya. Ini targetnya ke CNKO di mana ya? Ini mah usahanya harus di fundamentalnya harus dibetulin teman-teman ya, perbaiki fundamentalnya. Nanti bisa ke level kan ini milik fundamental ya. Bisa ke level 138 teman-teman ya atau ke 115 kan 115 ya. Target ke angka 137 teman-teman ya.
Tapi hati-hati teman-teman ya, ini yang nomor 5-nya ini yang bikin bahaya itu ya. Tidak bisa lepas daripada FX sebelum equity-nya positif ya. Secara TA masih posisi lumayan, MA 200 masih menuju ke atas, cuman untuk kenaikannya masih ditutup sama MA 10 sama MA 20-nya. Cenderung biarkan dia masuk dulu ke MA 10 sama MA 20-nya teman-teman ya. Tapi kan agak susah ya ngambilnya ya untuk emiten FCA teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang posisinya lagi bagus. Bagusnya kenapa? Bandar lokalnya lagi akumulasi. Itu aja teman-teman ya. Bandar lokalnya lagi bagus, akumulasi, terserah teman-teman. Secara TA sebenarnya masih posisi bagus, masih posisi uptrend. Cuman nanti kebebasannya itu bukan dari 51 selama 3 bulan ke atas, tetapi bebasnya itu harus equity dulu, harus dibebaskin dulu, harus positif dulu. Selama equity belum positif, masih akan terus FCA, walaupun harga, contohnya ke harga atas gini ya, 137 ya. Begitu teman-teman ya. Tapi kalau dari segi pungutan masih bagus teman-teman ya. Masih ada peluang untuk naik, cuman ya gitu teman-teman, FCA kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi susah dijualnya kan. Di sini si MG nih teman-teman, si MG ya. Si Mr. Guyur yang ngambil ya teman-teman ya. Yang nomor pertamanya nih bagus berarti teman-teman ya. Karena FCA itu sekarang digurusin sama si MG ya. Oke, teman-teman ada wow, teman-teman. Wow. Wow S, teman-teman. Wow S. Wow S. Dari Bro Aksal Hoyer 081, dari Bro Diko Bersunu ya 9861. Wow katanya. Wow. Nyangkut nih. Nyangkut di harga berapa, Bro? Wow, posisi EMA 10, EMA 20 berada di atas. Udah ketahuan kan? Ke bawah dulu. Tanda penurunan dijebol, teman-teman hati-hati ya. Nih, ada tanggal 1 bukan ini? Tanggal 1, oh tanggal 10 September ya. Berarti tanggal 1-nya udah dijebol dong, teman-teman ya. Sini tanggal 1 ya. Jadi, ini kan kena FCA, teman-teman ya. Karena ini kena FCA nih, ya. Jadi wajar kalau dia ditongsorin dulu, teman-teman ya. Wajar kalau dia ditongsorin dulu karena dia nggak mau kali kena apa namanya yang nama FCA yang kedua, ya wajar kalau dia longsorin. Tapi hari ini 3 hari kan cenderung dia itu sideways ya. Ini sudah terlihat jelas, sini ada si ekor kembar udah mulai bagus. Sini tidak ada tanda kenaikan, cuma di sini doang berarti tanda kenaikan di angka 99 teman-teman ya. Posisinya sekarang MA 10 masih menuju ke bawah, MA 20 pun demikian. Jadi masih ada potensi penurunan. Sampai ke level mana sini? 76 teman-teman. Tapi bila mana dia di up, teman-teman lihat nanti MA 10-nya ya. MA 10 kalau sudah menghadap ke atas, teman-teman bisa melakukan entry di situ. Tapi kalau masih menuju ke bawah, masih cenderung dia akan turun. Apalagi ketika dia di up tidak bisa melebihi 99 atau hanya disentuh sama shadow aja. Cenderung dia akan turun kembali ya. Nanti targetnya di sini teman-teman. Yang sudah mulai bagus, sudah mulai target sini nih. Nah, dia harus disentuh dengan body teman-teman, dengan plus 1 ya berarti. Di angka berapa? 122 plus 1, 124 lah teman-teman ya. Ini targetnya di sini ya. Kalau posisi sekarang masih uptrend, MA 200 masih posisi di atas, cuma dia lagi nurunin tensi dulu teman-teman ya, karena apa namanya? Suspend, disuspensi kan. Jadi kalau dia ngelanjutin kenaikan akan kena suspend yang kedua kali ya cenderung dia akan disuspend selama seminggu, maka dia turunin dulu teman-teman ya. Makanya kalau dia turun ke lepas ini masih posisi baik teman-teman di angka 76 karena MA 200 masih menuju ke atas dan ingat dia punya gap. Nih, punya gap teman-teman. Itu PR teman-teman. Gap itu PR nih ya. Gap up itu PR ya. Nah, teman-teman punya kesempatan ke harga lebih tinggi lagi. Di mana lah harga lebih tinggi lagi? Kita cek. Wow, di mana? Nah, teman-teman, wow bisa di harga atap 463. Belum pernah menyentuh harga atap kan? Dikit lagi teman-teman. 50.94 milik bandar ya. Ini milik bandar enak teman-teman ya. Bisa ke harga atap lagi. Makanya saya tulisin di sini nih. Emiten yang dilongsorkan sejak tahun 2019 belum kembali. Artinya ini masih ada harapan bisa ke harga 400. Karena dia belum kembali teman-teman ya. Oke, kalau terlalu jauh, teman-teman bisa target di angka berapa? 202 sama harga tengahnya di angka 255. Nah, itu target yang terdekatnya, teman-teman ya. Kalau saya tetap menargetkan ke angka atap, karena emiten yang dilongsorkan adalah emiten penelitian saya untuk update saham ID.
Jadi teman-teman ketika nanti menemukan saham yang dilongsorkan, teman-teman ya, sudah beberapa sudah saya catat, teman-teman ya, tinggal sembari jalan aja nanti teman-teman ya. Nah, ketahuan dari sini nih, ya. Nanti kita bahas teman-teman ya emiten-emiten yang dilongsorkan. Itu ada potensi kenaikan sampai ke harga dia dilistingkan kembali. Ya dengan satu syarat harus siap menerima turun dan naiknya. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun-tahun pembebasan untuk emiten-emiten yang dilongsorkan. Karena sudah mulai banyak nih teman-teman ya yang dilongsorkan tapi sudah kembali ke harga listingnya. Salah satunya itu WOWS ya sekarang lagi berjalan teman-teman. Mudah-mudahan bisa dicepatkan ya. Isian lagi bagus teman-teman bandar porennya. Tapi kalau untuk masuk tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA 10-nya. Karena bandar lokal lagi jualan dulu. Perhatikan bandar poren masuk dari mulai tanggal 25. Teman-teman kita cek tanggal 25 ya. 25 ada si AK bagus 7,4 ribu lot. Si CC ngambil 9,4 ribu lot ya. Berarti harga lebih murah si CC. Tapi dapat lotannya besar teman-teman ya. Kita cek untuk bandar domestiknya. Ada teman kita ada si MG juga. Kita cek untuk tanggal 29 hari ini. CC sudah mulai, YB teman sudah masuk ya hari ini ya. Ada 9.000 juga teman-teman ya. Nah sudah mulai diakumulasi kan teman-teman ya sama broker-broker luar. Walaupun si bandar lokal jualan. Tapi broker luar sudah mulai ngambil. Tunggu sampai betul-betul dia masuk dulu ke MA 10-nya. Dan biasakan MA 10-nya menghadap ke atas. Target terdekat ada di angka 123. Posisi pun masih posisi uptrend. Dan bandar lokal ada yang masuk tapi dari bandar luar. Tetapi bandar poren sudah mulai bagus pengambilannya. Ada si CC sama si AK cenderung itu broker yang suka memaaf harga. Target terdekatnya 105. Apabila break dia angka 143. Nanti targetnya bisa ke harga atap. Bisa ke angka 400. Kalau saya berapa nih targetnya? 600 ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan ke situ, kalau terlalu tinggi harga setengah aja 250 teman-teman. Oke teman-teman untuk wow seperti itu ya. Ada LT teman-teman, ada LT FCA kelas 1 aman teman-teman ya, FCA kelas 1 mah ya. LT dibahas lagi katanya. Teman kita sama sampai 22 ya berarti ya, 22 saham FCA ya. Bahas LT sama BEX katanya ya. BEX-nya kita taruh dulu ya. BEX sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke, teman-teman ya. LT posisi 28 masih posisi uptrend, kemarin dilongsorkan tapi tidak jatuh lagi daripada supportnya. Sekarang sudah bawa bikin support yang ke-15. Kemarin diturunkan sekali, sekarang di up lagi. Supportnya sekarang sudah pindah di sini teman-teman yang ke-15. Harga tertinggi semula sudah dilewati dengan baik. Posisi FCA kelas 1, MA 10 menghadap ke atas, MA 20 menghadap ke atas, MA 200 menghadap ke atas. Hari ini poren jangan ikutin. Hari ini bandar lokal masuk lagi. Ada si MG lagi si MG tanggal 29 teman-teman ya, sebagai motor penggeraknya, MG sebagai motor penggerak. Target 51 dan kebebasan. Udah itu aja teman-teman. Posisi lagi bagus sekarang, MG sudah masuk, bandar lokal pun sudah masuk kembali. Artinya cenderung bagus teman. Kalau teman-teman mau ngambil silahkan aja. Karena targetnya pun kebebasan ya. Yaitu pasti di angka 51 sama 52 teman-teman ya. Selama 3 bulan ingat ya, masih posisi aman soalnya FCA ya. FCA kelas 1 masih posisi aman. Oke ya teman-teman, bagus ya untuk si LT ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk LT ya. Bandar lokal semenjak dia jualan teman-teman ngambil lagi, terus jual lagi, ngambil lagi. Bagus, berarti dia jualan di atas, ngambil di atas, dan ngambil lagi di atas teman-teman ya. Dan biarin kalau poin biarin aja teman-teman ya, nggak usah dihiraukan ya. Mau naik, mau ngambil, mau enggak gitu kan. Yang penting bandar lokal yang berkuasa untuk emiten FCA. Oke teman-teman ya, LT sudah. LT Pegas sekarang teman-teman ya. Dari Bro Kevin Peter 01 ya, bahas Pegas. Aku nyangkut di angka 1980, apakah bisa kejemput? Pegas. 1980 kayak tahun kelahiran. 1980. Dari sini ya. Apakah bisa kejemput? Ya, teman-teman. Standar. Standar itu kan di sini, garis ini nih. 1814.
Kalau teman kita 1881980 kan? Nah, dia punya standar di sini teman-teman. Di angka 1804. 1881980 ya. Terus sebentar teman-teman ya. Standarnya itu di angka 1808, ini 1980 ya. Terus sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalau standarnya itu di angka 1118 10 ya di sini nih. Standarnya harga tengah ini teman-teman, standarnya. Jadi kalau di angka 1980 di sini ya, area sini ya. Area pucuk, teman-teman. Pucuk sejak tahun berapa nih? Sejak tahun 2020 ya. Apakah bisa kejemput? Perhatikan dari catnya teman ya. Bunda catnya dulu, stepnya. Step 1, step 2, step 3, serang step 4. Harus bisa ngebreak dulu area 1891. Berarti kejemput. Kita lihat di sini ya. Pegas. Apakah ada target di situ? Ya. Ya, teman-teman, ada 1880 adalah target gap ya. Itu target gap dulu teman-teman ya. Jadi kita upayakan ke sini dulu teman-teman ya. Nanti kalau ketika dia ngejebol area 1880, teman-teman, ada punya target saya di angka 1990. Berarti beda 10 poin ya dari target saya. Ini target kedua dibahas tanggal 23/01 tahun 2025 teman-teman ya. Nah, ini kan tanda penurunan dijebol teman-teman ya. Jadi teman-teman bersabar aja dulu. Lagi ada potensi penurunan. Nih, tanda penurunan kemarin dijebol karena gap teman-teman. Dilebihin dulu teman sampai ke level sini ya. 1695. Nah, tapi kalau teman-teman pengen average gitu ya, upayakan nanti hasil average ya di angka 1880. Berarti beda 100 poin ya. Nah, kalau 100 poin karena ini gap dipastikan kejemput teman-teman. Nanti kalau dia sudah ngebreak teman-teman area 1880, satu tik aja teman 1905 aja teman-teman ya. Cenderung biasa ke angka 199 1980 teman-teman ya. Kalau saya kadang ke sini dulu nih ke angka 1885, tapi tenang aja saya punya target di angka 1990 teman. Cuman teman-teman harus bersabar dulu ya. Kemarin sampai level sini kan 1795 ya, sekarang dibawa ke bawah kembali. Tetapi ketika teman-teman lihat ini turun, bandar lokal juga turun, bandar foreign tapi sudah mulai ngambil per 2 hari ini. Bandar foreign sudah mulai net buy lagi ya kemarin teman-teman di sini ya. Sekitar 3 miliaran ya. Hari ini 631 untuk net buy-nya. Berarti sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya. Di sini foreign masih RX tanggal 29. Kalau kita cetak, kalau kita urut dari tanggal 25, 26 ada DP YU RX teman-teman ya. Broker rahasia AK cuma sedikit ya. Tapi ada CEO nih bagus teman-teman ya. Ya sudah mulai ngambil. Ya makan untung sedikit aja lumayan teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Tanda penurunan sudah mulai jebol, maka saya biarkan dulu, saya hapus dulu ya kalau sudah dijebol. Kita cek tanda kenaikan apakah ada tidaknya. Ternyata di sini luar biasa tidak meninggalkan jejak kenaikan. Keren banget teman-teman. Berarti bisa langsung nih. Kalau mana sini teman? Ini tanda kenaikannya. Nah, dan juga ada sini ada ada gap kecil sini. Tunggu sebentar teman-teman. Ini sebenarnya belum puncaknya teman-teman ya. Nah ini dia kan naik terus koreksi kan di sini teman-teman ya. Nah ini area koreksi adalah sebagai support. Ya ini support di sini satu teman-teman, satu di sini support, di sini satu support. Jangan sampai jebol support ini. Kalau hanya disentuh baik ya. Karena kalau jebol hati-hati MA 200-nya kejebol di sini teman-teman ya. Kenapa jebol di situ? Garda terakhir adalah MA 200. Jadi sampai titik itu teman-teman ya kalau sudah MA 200. Kalau mantul cenderung akan up kembali, kalau jebol bisa ke level bawah sini nih. Sini kan ada gap teman-teman ya. Waduh ini lupa dihapus teman-teman ya. Pas saya di sini ada gap. Nah, jangan 1545 itu gap teman-teman ya, yang sangat lebar sekali. Kalau dia sampai jebol MA 200, ya teman-teman harus bersabar di sini ya. Perhatikan teman-teman ya, si bandar lokal itu cenderung ngambil banyak. Wajar kalau dia jualan dulu. Dia ngambil sejak tanggal 24 Juli, wajar teman-teman ya. Kalau dia jualan. Sebab kalau dia terlalu banyak nanti masuk ke profil teman-teman ya, masuk profil bahaya nih, masa bandar ketahuan di profil teman-teman ya. Begitupun dengan foreign ya.
dia sudah ngambil sejak tanggal agak lama nih pada di sini nih. Ya, dari mulai tanggal 26 Juni, teman-teman ya. Kalau kita runtun. Jadi wajar kalau si Bandar Foreign itu jualan dulu. Biarkan jualan dulu, teman-teman. Bagi yang temannya nyangkut 1980, apakah bisa kejebot? Saya pun punya target di angka 1990. Tinggal satu kuncinya, bersahabat dengan waktu, teman-teman. Nikmatin dividennya, nikmatin kenaikan dan penurunannya. Kalau punya dana dikit, teman-teman, average aja sampai ke harga 1880 di sini ya. Kenapa di sini yakin kejebot? Gap yang sangat lebar pasti ketutup. Teman-teman, pasti ketutup ya. Nah, begitu teman-teman. Kalau sekarang lagi posisi downtrend dulu, teman-teman. Kalau mau average, tunggu dulu sampai betul-betul nanti SMA sebelumnya di bawah kenal kembali. Karena potensi penurunan ketika dia downtrend itu masih ada. Masih ada ke level 1660. Nah, si Bandar Lokal lagi jualan dulu, tapi poinnya sudah mulai masuk 2 hari ini. Kita cek untuk domestik 2 hari ini siapa yang ambil? Ada teman kita semua, teman-teman ya. Ini SS sama BB lagi keluar dulu, teman-teman. Oke, jadi untuk pegas masih bisa kejemput? Ya, bisa. Cuman kalau upayakan kalau bisa teman-teman 1880 ya, bisa di di situ mungkin teman-teman bisa, teman-teman ya bisa kejemput lebih cepat lah. Perhatikan EMA 200 masih merujuk ke atas, artinya masih potensi uptrend. Nah, yang bagusnya smart money-nya teman-teman ngambil terus ya. Ya, jualan paling di sini dikit teman-teman ya. Cenderung smart money pun punya kontribusi nantinya teman-teman ya. Jadi ada bandar, ada YP, ada CDS, ACC, ternyata sebagian itu balik masuk daripada smart money, teman-teman ya. Smart money juga punya kekuatan seperti hanya bandar lokal sama Siporen, cuman dia itu cenderung keterbatasan soal dana, teman-teman ya. Ternyata mereka juga harus jualan juga sama teman-teman ya. Sama seperti retail, cuman dia itu pakai bandar retail, pakai broker retail, tetapi atas nama institusi biasanya ya. Nah, dia punya kekuatan seperti hanya barang bisa memaaf harga karena ada dana juga cuma terbatas saja. Makanya dia itu berapa bulan sekali jualan dulu, baru dia ngambil lagi. Kumpulin dulu barang, hampir setia sama seperti Foreign teman-teman situasi baik smart money itu ya. Makanya kalau ada smart money, Foreign, Bandar Lokal bersatu padu, teman-teman harusnya itu sudah menjadi syarat untuk di up ya. Oh, di sini kan teman smart ya. Sudah mau di up kan, save di up ya, jualan dulu di sini teman-teman. Ambil lagi kan jualan lagi di sini. Ambil lagi jualan lagi di sini. Sudah mulai ngambil lagi nih. Ketika ke bawah begini. Tinggal tunggu aja si Bandar Lokal ngambil lagi cenderung akan di up teman-teman. Oke? Santai aja teman 1998 masih bisa kejemput. Tapi upayakan kalau teman punya dana average sampai ke angka 1880 hasilnya seperti itu teman-teman ya. Karena kalau gap dipastikan akan kejemput teman-teman ya. Lanjut ke KMTR teman-teman. KMTR. KMTR ya, dari Bro Dani dan Dani Perdana. Wah, KMTR belum dibahas nih teman-teman, belum dibahas KMTR, belum dibahas sama sekali, belum disentuh sama sekali. KMTR, ya, kalau belum disentuh, saya cek di sini dulu ya posisinya di mana. Ternyata KMTR itu punya standar, ini belum pernah dia, wah bagus juga teman-teman nih, ini belum pernah dia di, 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 di downtrend karena 856 ya teman-teman ya. Cuma ini masih milik bandar teman-teman. Sorry. Ini milik fundamental 28. Jadi targetnya jangan sampai ke sini dulu ya. Walaupun ini downtrendkan, tapi saya pikir pernah akan ke sini ya. Suatu saat akan ke sini lagi teman-teman ya. Dia punya standar di angka 458 terakhir tahun 2021. Tapi dia punya standar juga di level sekarang, teman-teman. Kenaikan di sekarang 366 ya. Sini nih, ya sini pucuk sini nih ya. Tapi dia pernah ke harga murah, berarti teman-teman lebih baik nanti boleh di harga murah aja gitu kan. Karena standarnya dia di angka 371 itu kalau teman-teman nyangkut di situ masih bisa kejemput. Nah, punya standar di sini. Jadi kalau dikasih ke harga 460 itu bonus, teman-teman ya. Tapi senyatanya itu standar itu di angka 350-an ya. Itu standarnya dan ini milik fundamental ya, 28. Oke, teman-teman ya. Sekarang posisinya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Targetnya kemana ke sini, teman-teman? 402 adalah targetnya. Kenapa 402? Perhatikan, ini ada si kepala merah. Saya target saya si kepala merah, teman-teman ya. Sini juga si kepala merah 360, teman-teman ya.
juga kepala merah. Semakin banyak tanda kenaikannya semakin bagus. Jadi teman-teman, oh step by step sudah mulai dilalui gitu, sudah mulai bagus. Nah, kita cek untuk tanda penurunannya di sini teman-teman. Nah, tanda penurunannya. 292 tanda penurun kita ganti warna orange. Di bawahnya ada di mana? Di sini teman-teman. Nah, di gap kecil. Terus di mana lagi? Nah, ada gap. Oke, sip ya. Ini sudah mulai bagus, sudah mulai dorongan terus, memaksakan diri untuk masuk lagi ke MA 200-nya. Sekarang posisinya di MA 10 pas, teman-teman ya, belum ada celah. Biar terlihat jelas MA 10 menghadap ke atas. Dia harus berusaha melewati 314. Bila sudah mulai di break 314, targetnya 400. Sama di angka 36. Yang saya bilang standar tadi ya, level ini. Nah, standar. Ternyata kalau di lukisan market maker itu terlihat jelas. Ini kan Pudaca tidak terlihat 400-nya. Ya, sama 373, tapi kalau di apa namanya, di lukisan mereka ternyata terlihat jelas di sini adalah area si kepala merah leher panjang, teman-teman ya. Itu adalah target, teman. Saya bikin target di sini ya. Nah, kita lihat isiannya. Ini baru dibahas teman-teman ya. Ini milik fundamental, teman-teman ya. Nanti kita cek deh harga wajarnya HW. Kita bikin HW aja, teman, biar cepet. Ini sudah mulai bagus, teman-teman. Tinggal tunggu pemetik dikit aja biar si EMA sebelumnya kelihatan jelas. Kalau sudah terlihat jelas EMA sebelum menghadap kemana, nah teman-teman bisa masuk ke situ ya. Tapi upayakan dia itu harus masuk dulu teman-teman. Ini kalau lepas ini nih. Untuk si kepala merahnya kelihatan. Nanti targetnya 400 saja. Oke, ini tergantung. Dia punya apa namanya, punya shadow dan dia punya open gap up. Nah, manfaatin itu, teman-teman. Karena standarnya di sini ya. Nah, jadi kalau dikasih ke harga tengah itu bonus sini nih. Angka 446 itu bonus ya. Jadi standarnya kan di angka 350-an ya. Nah, kalau dikasih ke angka 400 itu bonus, teman-teman ya. Makanya targetnya sini. Makanya kalau dia tersentuh sama shadow, udah take profit di situ aja, teman-teman ya. Sudah mulai bagus, teman-teman. EMA 10 di bawah kena menuju ke atas, tinggal nginjak dikit aja biar si EMA 10-nya itu menembus MA 200 dan si kanannya berada di atas MA 10 atau MA 200, terlihat jelas nanti ke arah mana. Untuk isian Banda Poren keren, sudah mulai ngambil di sini nih. Dari mulai tanggal 3 September, kita cek 3 September. Ada siapa? Ada si Cece ngambil 4.000 ya, lumayan lah teman-teman ya untuk ukuran KMTR gitu kan. Berarti kan dia kan beta nomornya agak tipis, sedang-sedang lah teman-teman ya. Beta nomornya sedang teman-teman ini ya. Jadi gampang dipermainkan sebenarnya. Jadi sudah mulai bagi 4.000 itu besar teman-teman, untuk yang ukuran bit dan dapat sedang mah bisa naikin sekitar 10 tik lah gitu kan. Kalau tahanannya 1.000 gitu. Kalau 1.000 sekitar 4 tik ya. Ya kalau tahanan 200 tinggal dibagi aja 4.000 bagi 200 tuh. Ya 8 tikan ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi dia biarkan dia masuk dulu teman-teman ya, biarkan dia masuk, biar kuncian dulu, biar terlihat jelas ya masuk menghadap ke atas. Nanti targetnya di angka 400. Secara tes sudah mulai bagus, bandar foreign pun sudah mulai bagus, bandar lokal doang nih yang belum ngisi terlalu banyak. Masih yang ngasih 2 hari, ngebawanya lebih banyak teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan ketika si bandar lokalnya masih posisi mau ngebuang barang. Tapi sudah dorongan sudah mulai ada terus teman-teman. Yang penting dia tidak, sebenarnya sudah dijebol di sini teman-teman nih. Di area sini nih. Berarti di support teman di area sini. Jangan sampai jebol support sini ya. Cenderung dia akan turun kembali. Bisa ke level 276. Jadi EMA 10 harus kelihatan dulu, diberi dikit aja teman, ke angka 306 aja. Atau tanda kenaikan di sini dilewati ya. 314-nya cenderung dia akan up. Tapi kalau hanya dilewati sama shadow aja, cenderung dia akan turun lagi untuk ngambil tenaga lagi. Dan pastikan nanti si bandar lokalnya masuk. Karena ketika si bandar lokal masuk terjadi kenaikan yang luar biasa. Jadi kuncinya bandar lokal. Kuncinya bandar lokal mau apa harga, teman-teman. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk KMTR. Sudah mulai bagus. Targetnya 400, tunggu bandar lokal akumulasi, cenderung dia akan up ya, karena ini yang mengurus ini. Tapi si bandar lokal ternyata bukan ngumpulin barang teman-teman, langsung up teman-teman. Artinya teman-teman tidak punya kesempatan melihat ya, cenderung melihatnya sudah kejadian. Maka untuk saat ini lagi bagus teman-teman. Yang penting dia tidak jebol area 290 ya, karena khawatirnya bisa ke level 278. Apalagi kalau sudah ngebreak MA 200, saya pikir nanti kalau sudah terlewat sini 398, kita cek ke depannya teman-teman ya. Kalau sudah mulai break itu teman-teman ke 400 bisa ke angka
40 ataupun ke harga tengah karena ini milik fundamental. Masih ada kesempatan lah teman-teman ke harga 450 sampai ke angka 500-an teman-teman ya. Kalau sudah ngebreak 400 teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Yang belum dibahas nanti kita bahas teman-teman ya. Mohon maaf apabila belum dibahas teman-teman ya. YRG sering dibahas teman ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara gitu aja dulu ya. Untuk IHSG kita bahas, tapi untuk 4 bank kalau sudah dibahas dari awal, jadi kita tidak bahas dulu. Sekian dan terima kasih. Salam untuk di rumah dan ciao.